Puji Tuhan, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya berada di tempat wisata Sendang Sengon yang terletak di daerah Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Puji Tuhan, alam yang begitu indah yang Tuhan ciptakan bagi kita bisa menikmati udara yang sejuk dan semua itu memberi kesehatan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri tema kuasa di dalam pujian. Firman Allah terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Pemazmur menuliskan 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Kenapa pemazmur berkata demikian? Karena pemazmur sudah merasakan ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, dia bisa menikmati betapa Tuhan itu sangat dekat di dalam kehidupannya. Dan dia bisa menikmati luar biasa Allah yang ajaib itu di dalam hidupnya. Pujian kepada Tuhan bisa kita lakukan dengan menyanyi maupun dengan menyembah. Tetapi yang terutama, setiap pujian itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh di dalam kita memuji maupun menyembah Tuhan? Karena firman Allah berkata, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Bersemayam artinya berkediaman, tinggal, duduk. Berarti ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, saat itulah Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, kuasa hadiratnya pun ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan ke-26, di situ menceritakan bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka ada di dalam penjara. Mereka di penjara bukan karena mereka melakukan kejahatan, bukan karena mereka berbuat salah, tetapi karena mereka mengusir roh petenung dari seorang wanita. Dan hal itu adalah hal yang baik. Tetapi kita melihat karena perbuatan mereka, akhirnya mereka diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara firman Allah menuliskan bahwa kedua kaki mereka dibelenggu. Begitu kuat. Supaya apa? Agar mereka tidak bisa lari. Dalam keadaan yang demikian, apa yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini? Firman Allah menuliskan dengan jelas bahwa di dalam keadaan yang terbelenggu, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ada pujian, ada doa dinaikkan kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata tadi bahwa Allah yang duduk di atas pujian umatnya, Allah yang bersemayam di atas pujian umatnya, Allah itu menyatakan kuasanya yang luar biasa. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang begitu hebat, begitu kuat, sehingga mengakibatkan pintu-pintu penjara dan belenggu-belenggu yang mengikat kaki mereka terlepas dengan sendirinya. Hal ini tidak akan terjadi kalau goncangan itu tidak seberapa, tetapi kita bisa bayangkan kalau sampai pintu penjara terbuka, belenggu yang begitu kuat pun terlepas, kita bisa bayangkan kekuatannya seperti apa, ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat kuasa yang besar itu terjadi pada saat ada pujian, ada penyembahan dinaikkan ke hadirat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita juga berada di dalam situasi yang berat di dalam hidup kita, masih bisakah kita memuji Tuhan? Masih bisakah kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan kami mau terus memuji Engkau? Atau kita mulai mempersalahkan Tuhan ketika kita mengalami hal situasi yang tidak enak di dalam hidup kita? Dengan berkata, aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan,
sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Aku sudah menjauhi hal yang jahat, aku sudah melakukan hal yang baik, tetapi kenapa aku masih mengalami masalah yang begitu berat di dalam hidupku? Saudara-saudara, kalau kita ingat kisah tentang Ayub, ya, firman Allah dengan jelas menuliskan di dalam Ayub 1 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang dia alami? Ayub pun tidak luput dari ujian yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi kalau Allah tidak izinkan hal itu terjadi. Tetapi kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, maka Ia sudah mempunyai rencana yang besar bagi kita umatnya. Puji Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ mengatakan bahwa di dalam segala hal yang kita alami, di dalam segala hal berarti di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi kita, apakah itu senang, apakah itu susah, di dalam segala hal dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa, saudara? Ayat ini mengatakan yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita melihat melalui apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam rencana Allah, mereka mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi saya katakan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Allah tidak izinkan itu terjadi. Tetapi kalau Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, Allah sudah punya rencana. Ada maksud Allah yang besar melaluinya. Kita melihat di sini melalui apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ternyata Allah sudah punya rencana, yaitu apa, saudara? Untuk menyelamatkan kepala penjara beserta seisi rumahnya. Kalau saudara baca di dalam kisah ini selanjutnya, akhirnya Paulus dan Silas menyampaikan kebenaran firman kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Dan mereka pun menjadi percaya. Bukan hanya percaya, tetapi mereka pun terima Yesus di dalam hidup mereka. Mereka serahkan diri mereka untuk dibaptis menjadi pengikut Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan dapat pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita rasanya ketika kita berada di situasi yang tidak menyenangkan bagi kita, biarlah kita tetap berkata seperti pujian lama yang berkata, buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan, engkau penjunan, aku tanah liat. Biar engkau kerjakan menurut kehendakmu. Aku akan duduk diam di bawah kakimu. Haleluya. Ketika Tuhan menyatakan rencananya, kita akan melihat bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal, saudara. Tuhan mau pakai setiap kita lewat hal-hal yang mungkin tidak enak secara daging. Tapi kalau hal itu Tuhan izinkan, kita berkata, Tuhan, engkaulah penjunan. Aku hambamu, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Puji Tuhan, kita berserah penuh kepada rencana Allah. Sampai rencananya menjadi sempurna di dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang suka memuji Tuhan, yang suka menyembah Tuhan. Karena kita tahu ketika ada pujian dinaikkan, maka ada kuasa Allah yang turun di tengah-tengah kita. Pada saat ini, apa yang sedang saudara alami? Apakah ada di antara kita yang hari-hari ini mungkin merasa sedang terikat? Seperti Paulus dan Silas terbelenggu, kita merasa tidak nyaman, terbelenggu dengan kekhawatiran, terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan sakit penyakit, terbelenggu dengan kesusahan, membuat kita merasa tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada,
yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, bagaimanapun keadaan yang kita alami, naikkanlah pujian dan penyembahan hanya kepada Allah. Ketika pujian dinaikkan, ada kuasa yang turun di tengah-tengah kita. Dan kuasa itulah yang sanggup melepaskan segala belenggu yang mengikat hidup kita. Puji Tuhan. Karena firman-Nya tadi berkata, Tuhan bersemayam di atas pujian umat-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kehadirannya membawakan kelepasan dari segala beban yang menekan, yang menghimpit kehidupan manusia. Sehingga kita bisa mengalami kelegaan. Mazmur 121 ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, pada saat kita mengalami tekanan, himpitan, kemanakah kita mengarahkan pandangan kita? Biarlah kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita datang hanya dari Tuhan saja. Ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, saat itulah saudara kita alami hadirat-Nya menjamah hidup kita. Dan di mana ada hadirat Allah, di situ kuasa Allah dinyatakan. Puji Tuhan, mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Allah tidak pernah jauh dari kita. Dan kuasa yang tidak terbatas itu sanggup untuk menolong kita. Mari kita terus bergairah untuk selalu memuji, menyembah Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kembali kepada kami melalui firman-Mu bahwa Tuhan Engkau yang duduk di atas setiap pujian kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, disitulah hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Dan di mana ada hadirat Allah, di situ ada kelepasan atas segala belenggu yang mengikat kehidupan umat-Mu. Bapa, hari-hari ini Engkau melihat apa yang sedang dialami oleh gereja-Mu Tuhan. Mungkin ada umat Tuhan hari-hari ini dalam keadaan tertekan. Ada yang di dalam tertunduk, ada yang di dalam keputusasaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat umat-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberi kelepasan kepada umat-Mu. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Tuhan, tanamkanlah firman yang sudah kami dengarkan di dalam hidup kami. Dan beri kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Kami tahu Tuhan rancangan Allah sungguh sempurna atas bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mulai dari para pemimpin-pemimpinnya tingkat pusat, daerah sampai di desa-desa. Engkau pakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Di dalam mereka menjalankan pemerintahan yang ada, agar setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar sesuai dengan kehendak yang daripada Allah. Damai sejahtera Tuhan turun atas negeri ini. Pemulihan terjadi atas negeri ini. Kami tahu Engkau mengasihi seluruh bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, untuk umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan lawati mereka, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, Tuhan berikan mereka kelegaan karena mereka percaya kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga jemaat-Mu, pekerjaan Tuhan yang ada di GPD ICOTW Temanggung Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya menyatakan rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau membawa jiwa-jiwa semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah di dalam iman dan semakin mengasihi Engkau. Memberkati
hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala yang ada yang sudah Engkau percayakan melayani jemaat-Mu. Terus Engkau karuniakan hikmat, akal budi, pengetahuan, pengurapan Allah turun atas mereka. Sehingga di dalam setiap pelayanan mereka, mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan Engkau pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Kalau ada umat-Mu yang hari-hari ini sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka. Sakit apapun yang mereka derita hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Mereka menerima kesembuhan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami. Dan hanya Engkau yang sanggup melakukan itu di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih, kami tahu hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau masuki hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.